Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudin Ardi, dosen daring. Di video sebelumnya kita udah coba buka tapi gagal ya, nggak berhasil. Jadi tetap dong penasaran pengen memperbaiki ini karena kayaknya masalahnya cuma masalah tombol mekanik ya. Dan alhamdulillah akhirnya saya melihat di video YouTube gitu ya. Jadi ada dia nggak perlu buka. Jadi penyebabnya salah satunya itu karena panci di dalamnya itu udah melengkung nih kan ya. Ini penyebab masalah di video sebelumnya ya, nggak bisa dibuka jadinya. Cuman akhirnya oke, nggak apa-apa, bisa nggak sih kita perbaikin, nggak usah dibuka bawahnya gitu kan. Nah ini kan mekanismenya gini kan, lihat tuh ya udah kotor ya, ini udah belasan tahun loh ya rice cookernya, Magicomnya gitu. Jadi kalau misalnya tombol per yang di dalam ini ditekan sempurna, dia bisa tuh ketahan tuh untuk mode memasak gitu ya, bisa tuh kan ketahan. Begitu diangkat pernya, udah dia balik lagi ke atas ke mode menghangatkan gitu ya. Berarti pertama nih ya, kita bersihin dulu lah ininya, mungkin karena ada yang apa seret atau gimana kan. Pakai silikon ini kan nggak berbahaya gitu ya. Jadi dia cepat kering juga, nggak lengketnya nggak berlepah, apa licinnya nggak berlebihan gitu ya. Nah yang penting kita make sure bahwa itunya sudah terlalu masih bagus. Kemudian, nah kita lihat di sini ya, pancinya mungkin nggak terlalu kelihatan tapi itu udah agak melengkung sedikit gitu ya, udah agak cekung gitu. Nah, kalau di video YouTube yang saya lihat itu sama dia sorry, dipalu pakai kayu gitu ya, pakai balok kayu supaya dia jadi lurus lagi. Cuman kan itu akan merusak struktur dari panci ini, apalagi ini panci udah tua gitu ya. Jadi kenapa nggak kita ganjel aja sih gitu kan? Itu kan cara yang paling simpel gitu kan, nggak perlu nggak perlu palu, nggak perlu balok kayu ya, ganjel aja tuh kan pakai plastik misalnya gini kan. Dan toh kalau kurang tebal bisa ditebelin lagi gitu kan. Pakai plastik kita coba, kalau misalnya emang bisa bagus, tinggal kita lem supaya dia nggak gerak-gerak gitu kan. Nah masalahnya ya kan, plastik itu kan kelihatannya tebal tapi pas begitu ditekan lama-lama dia tipis gitu kan. Nah ini masih berhasil, masih bisa, cuman kan kayaknya nggak sustainable gitu. Kadang ntar bisa, kadang ntar enggak gitu. Sama aja kayak nggak dipakai apa-apa, kadang bisa kadang enggak gitu kan, tergantung moodnya aja gitu. Nah ini udah dicoba, percobaan pertama berhasil nih kan, berhasil nih cetok. Oh enggak, ini berhasil tapi tadi enggak kan. Oke, kelihatannya udah oke, tapi ternyata enggak. Masih belum, kayaknya kurang tebel gitu ya, kurang tebel. Cuman ini kan masih mut-mutan dia kan, kadang bisa kadang enggak gitu kan. Terus gimana ini, oh coba dong misalnya kalau plastiknya lebih ditebelin tapi ternyata akhirnya malah jadi ketebelan gitu kan kalau dilipat dua lagi. Nah ini kan malah jadi nggak bisa. Kalau ini mungkin karena emang dia geser-geser, plastiknya belum dilem gitu ya, jadi belum fix dia posisinya. Nah cuman untungnya waktu itu saya kepikir gitu kan, di meja di sekitaran tuh ada ini, ada apa namanya, ada koin. Nah cuman nih masih coba dulu ya. Nih kenapa sih, kenapa dia kadang bisa kadang enggak gitu kan, dimana yang kurang tebelnya. Karena kita jangan pakai yang terlalu tebel, ntar malah si pancinya tambah melengkung gitu kan. Nah ini coba lagi dong. Oh ini ada plastik bekas tutup botol yang agak lebih tebal, tapi ini kayaknya ketebelan apa gimana, jadi nutupnya juga rada susah. Karena ini rice cooker udah lama ya, angle-nya tuh juga udah oblaknya minta ampun gitu ya tuh kan. Nutupnya juga harus pas angle-nya. Nah ini sih bisa, cuman kan dia plastiknya hard ya, hard plastik. Jadi dan lagi dia bentuknya selongsong gitu, kosong, nggak ada tempat buat lemnya untuk ngegigit gitu kalau buat naruh lem kan. Karena kan dia bentuknya silinder gitu, nggak padat di bawahnya. Sebenarnya apa namanya, tebelnya udah pas gitu, cuman dia karena kecil jadinya nggak ada tempat. Mungkin kita bisa lem bagian yang di atasnya itu tadi ya, cuman ya itu apa, kalau kita lem yang bagian atas berarti bagian bawah ya, yang atas dijadiin bawah, yang menghadap ke atas nantinya yang silinder kosong gitu kan, ntar malah gampang penyok. Nah itu lagi tadi masalahnya kan. Bisa kita tinggal balik bagian atas yang apa, permukaannya lebar, bisa lebih buat ngelemnya lebih gampang. Nah cuman ini akhirnya saya pakai koin, ternyata pas banget koin 200 perak ya, pas banget. Dan ukurannya juga diameternya hampir sama gitu kan dengan penampang dari si per tadi kan.
Dan ini pas banget, udah nggak goyang-goyang, nggak ini lagi. Dan ngelemnya juga enak dong, ya kan? Ngelemnya juga enak karena bidang permukaannya tuh luas gitu kan. Jadi udah bener nih. Cuman dengan koin 200 perak aja ternyata jadi. Oke. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.